Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habuha. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habuha. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habuha, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita seperti biasanya, senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara ini saudara-saudara kami, pasien dan keluarga pasien dengan beberapa hal. Di antaranya agar senantiasa bersabar dan berihtisab kepada Allah Jalla wa Ala atas ujian sakit yang menderita mereka. Karena Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima min wasbin wala nasbin wala hammin wala hazanin hatta syaukatu syakwa illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah ada suatu kesedihan, kegundah gulanaan, kelelahan yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menyengatnya, melainkan itu akan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajatnya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu min." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan uji dia. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza batalaitu 'abdi bihabibihi aw bisafih min ahli dunya thumma ihtasabahu 'awwadtuhu al-jannah aw ma 'indi jazaa'un li 'abdil mu'min idza qabadtu safiyahu min ahli dunya illa al-jannah." Sungguh tidak ada balasan dariku untuk hambaku yang beriman tatkala aku mematikan orang yang ia cintai. Dan ini kita harus siap, jemaah. Dan harus kita persiapkan anak istri kita untuk hal ini. Karena kita tidak tahu kapan kematian datang. Tiba-tiba kedua orang tua meninggal, anaknya masih kecil-kecil, tatkala mereka tidak punya iman dan iman mereka kepada takdir masih lemah, maka dikhawatirkan mereka bisa murtad, mereka bisa mencela Allah, atau mereka bisa bunuh diri dan semisal dengannya. Maka Allah Jalla wa Ala berfirman dalam hadis qudsinya ini, sungguh tidak ada balasan dariku untuk hambaku yang mukmin idza qabadtu safiyahu min ahli dunya illa jannah. Ketika aku mematikan orang yang ia cintai di dunia ini, melainkan syurga balasanku untuknya. Melainkan syurga balasanku untuknya. Yang kedua, agar senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Allah lah yang mampu menyembuhkan, bukan dokter, bukan alat medis. Itu semuanya di bawah kehendak Allah Jalla wa Ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah manusia ini berkehendak, kalian berkehendak, melainkan di bawah kehendak Allah. Wa idza arada li syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Oleh karenanya di antara pujian Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah, ketika berdoa kepada Allah, beliau menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, hanyalah Dia Allah yang mampu menyembuhkan aku, tidak ada yang lain.
Dan yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, agar senantiasa menjaga salat. Karena tidak sedikit pasien dan yang lebih parah lagi keluarga pasien tidak salat. Padahal yang namanya sakit itu kata para ulama akhul maut, saudara kematian. Mestinya seorang semakin sakit atau semakin sering melihat orang yang sakit dan melihat kematian di hadapannya membuat dia semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Jalla wa'ala, karena Allah belum mematikannya dan masih memberikannya kesempatan untuk bertaubat dan memperbanyak amal saleh. Nah, karena Allah Jalla wa'ala berfirman, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka, semua mereka akan berkata, ya Allah, tundakanlah kematianku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa mengamalkan ibadah-ibadah yang dahulunya aku tinggalkan. Maka Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak, itu tidak mungkin terulang kembali. Wa minkum innaha kalimatun huwa qailuha, dan itu hanya ucapan omong kosong saja dari dia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematian mereka akan ada alam kubur, alam barzakh. Mereka berada di dalamnya sampai datangnya hari kiamat. Ini yang membuat kita takut mati, jamaah. Bukan semata-mata karena kita mati kemudian berpisah dari keluarga kita. Itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah apa yang akan kita rasakan setelah kematian. Karena yang namanya alam kubur tetap akan kita masuki. Apakah kita mati dalam keadaan dalam pesawat yang meledak, kita mati karena tabrak, mati dalam keadaan sehat, mati karena stroke, mati karena kena tumor, mati dibunuh, mati ya terbakar, mati gempa, mati tsunami, semuanya tetap akan masuk ke dalam alam kubur. Kecuali yang masuk ke dalam alam kubur itu hanya orang yang mati dalam pesawat saja, maka kita akan takut. Kecuali yang masuk ke dalam alam kubur itu hanya orang-orang yang mati di rumah sakit saja. Tidak, jamaah, semua orang yang mati dia akan masuk ke alam kubur. Hari ini kita mati, hari ini kita akan merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Begitu kita mati, kita berada di alam barzakh antara dua perkara. Antara nikmat atau azab. Tidak ada kemungkinan atau kondisi yang ketiga di alam kubur. Enggak nikmat, azab. Dan di antara azab yang Allah perlihatkan kepada Nabi-Nya ketika beliau di-mi'rajkan adalah diisinya adanya orang-orang yang diisikan kala jengking dan ular ke dalam perutnya, karena ketika di dunia mereka suka memakan harta haram dari harta riba. Dan lebih dahsyat dari itu adalah azab untuk orang-orang yang tidak salat. Karena salat adalah rukun Islam yang paling besar setelah dua syahadat. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka dan penghuni syurga di dalam surah Al-Mudaththir, Allah menyebutkan, ma salakakum fi saqar. Penduduk syurga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian bisa tersungkur ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena dahulunya kami tidak salat. Nabi SAW bersabda, Man taraka salat al-asr faqad habita amalu. Orang yang meninggalkan salat asar terhapus amalannya. Dalam sebuah hadis yang lainnya Nabi menyatakan, barang siapa yang terluput dari salat maghrib atau isya, faka'annama wutira maluhu wa ahluh. Seakan-akan dia telah hilang harta dan keluarganya. Nabi juga bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim adalah salat. Yang meninggalkan salat secara totalitas dia murtad, itu bahasanya. Dia kafir. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, bainal 'abdi aw syirki wal kufri tarkus salah. Yang menjaga seorang muslim dari kesyirikan atau kekufuran adalah salat. Adalah salat. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di awal kitab beliau As-Salah, kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama yang datang setelah mereka, di antaranya adalah 4 imam mazhab bahwa dosa meninggalkan salat lebih besar daripada dosa zina. Sekali meninggalkan salat dosa yang lebih besar daripada sekali zina. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih bejat daripada bandar sabu. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih bejat daripada koruptor. Orang yang meninggalkan salat di dalam Islam lebih bejat daripada homoseksual.
lebih bejat daripada memakan riba. Nah, maka jangan sampai seorang meninggalkan salat selama akalnya masih sehat. Karena di dalam Islam ini yang tidak wajib salat dari orang-orang yang punya akal sehat hanya 2 orang saja. Wanita yang haid atau wanita yang sedang nifas. Selain mereka selama akal masih ada, maka wajib dia salat. Nabi kita sedang di medan tempur. Kita tahu medan tempur di masa itu yang cukup mengerikan. Tetapi Allah berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian di medan tempur sedang bertempur, tetaplah salat pada waktunya dalam keadaan kalian bertunggangan kuda atau dalam keadaan lari. Tetap diperintahkan oleh Allah salat. Bahkan dalam surah An-Nisa Nabi diperintahkan untuk salat berjamaah di medan tempur dengan pasukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau dia tidak mampu berdiri maka duduk. Enggak mampu duduk maka tidur di atas lambung kanan menghadap ke kiblat. Jika tidak mampu mustalqiyan, tidur terlentang. Jika tidak mampu maka sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Tidak mampu berwudu maka bertayamum. Jika dia tidak mampu bertayamum karena mungkin dia pasien di ruangan ICU baru keluar operasi atau semisal dengannya, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan istilah salatu faqidat tahurain. Salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena tidak ada kemampuan melakukannya. Fattaqullaha mastata'tum. Tetap wajib salat. Walaupun kotoran keluar 24 jam sedetik pun tidak berhenti dari tubuhnya, tetap wajib salat. Karena sekarang sebagian orang diberikan bisikan syaitan. Ya, ada kateter, enggak bisa salat. Itu bukan alasan. Nah, karena itu di luar kemampuannya. Bahkan sebagian orang gara-gara alasan luwe kuto. Nah, kehendak salat. Atau sebagiannya mendapatkan bisikan dari syaitan untuk mioka pulih takada salat. Nyo karena sakit dapat tinggai mata. Untuk muka pulih takada salat. Itu bisikan syaitan dan fatwa dari ulama yang sesat menyesatkan. Itu fatwa yang sesat menyesatkan. Tidak ada alasan dalam Islam boleh meninggalkan salat karena sakit. Nabi 41 hari sebelum meninggalnya sakit parah. Dan beliau masih salat. Di sebagian harinya beliau dipapah dan dibawa ke masjid untuk salat berjamaah. Dan salat sebuah ibadah semua orang mampu melakukannya. Tidak ada kondisi seorang sulit melakukan salat. Sebagaimana yang telah kita terangkan di atas. Di dalam Islam selama orang itu masih punya akal, jiwanya masih sehat, wajib salat. Kecuali dia haid atau nifas. Oleh karenanya, mionau ragam mentonton hana gesumayang, maka berbaik sangka saja. Baik berburuk sangka. Mungkin gaknya tinggal haid atau nifas. Karena memang nauragam ka 20 tahun matang haid. Mionau ragam ka 30 tahun matang haid nyan cok tarik baba dokter aci periksa apa penyakitnya. Kok bisa haid ka 20 tahun hana piu-piu. Kok bisa nifas sudah 20-30 tahun. Nah, ini ketetapan dari Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, karena dekatnya bulan Ramadan, maka insyaallah taala pada pertemuan-pertemuan berikut ini kita akan mengkaji fikih ringkas tentang bulan Ramadan. Yang mana biasanya kita mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Imam As-Sa'di. Karena Ramadan sudah dekat, maka kita gantikan dengan mudzakarah kita tentang bulan Ramadan. Poin yang pertama, definisi siam. Definisi siam, as-shaum, yang disebut dalam bahasa Indonesia puasa. Definisi siam dalam bahasa Arab artinya adalah al-imsak. Secara etimologi kata shaum adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari berbicara, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari apa saja. Secara etimologi itu dinamakan shaim. Misalkan dalam sehari dia menahan diri untuk tidak berbicara, tapi dia makan dan minum, maka dia dikatakan siam. Orang yang shaim, orang yang sedang berpuasa dari berbicara. Secara etimologi dia masuk ke dalam kategori siam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat ke-27. Inni nadartu fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya.
Wahai Maryam, apabila engkau bertemu dengan seorang manusia, maka katakan kepadanya, aku bernazar. Aku telah bernazar untuk melakukan siam karena Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Beliau menamakan dirinya sedang berpuasa tatkala beliau bernazar untuk tidak berbicara dengan manusia. Ini menerangkan kepada kita bahwa as-siyam lughatan huwal imsak. Siam secara bahasa adalah menahan diri. Adapun secara syar'i, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, puasa definisi syar'inya adalah imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Nah, adalah menahan diri dengan cara tertentu dari sesuatu yang khusus di waktu yang khusus dari orang yang khusus. Nah, cara tertentu yakni dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sesuatu yang khusus, karena ada hal-hal yang kita boleh melakukannya dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukannya. Ada hal-hal yang tidak boleh kita melakukannya di saat berpuasa. Ada yang sifatnya dia bisa membatalkan kalau kita melakukannya. Ada yang dia tidak membatalkan kalau kita melakukannya, tetapi mengurangi daripada pahala puasa kita. Dari orang yang khusus, karena tidak semua orang berkewajiban puasa. Ada orang-orang yang mereka wajib berpuasa, ada orang-orang yang tidak wajib puasa. Yang tidak wajib puasa terbagi menjadi dua, ada yang mereka harus menggantikannya, apakah dengan fidyah ataukah dengan qadha, dan ada pula yang tidak wajib mengqadha'nya sama sekali, seperti orang-orang yang tidak berkewajiban puasa dari anak-anak kecil. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi sahibu tafsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, beliau memberikan definisi lain tentang puasa yang kurang lebih sama tetapi lebih sempurna, lebih mencakup. Kata beliau, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat ma'aqtirani niyyati bihi min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Dengan niat, ya, dengan disertai niat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dari semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 6. Macam-macam puasa. Syekhul Islam dalam kitabnya Kitabus Shiyam menyebutkan puasa secara umum ada 5 macam. Puasa secara umum ada 5 macam. Yang pertama as-shaumul mafruḍ bisyar'i wa huwa shaumu syahri Ramadan adaan wa qadha'an, wa shaumul wajib fil kafarat, wa shaumul wajib bin nadhar, wa shaumut tatawwu'. Macam yang pertama adalah puasa yang wajib, yang Allah wajibkan, yaitu puasa Ramadan. Apakah dia melakukannya di bulan Ramadan atau mengqadha'nya setelah bulan Ramadan? Karena ketika di bulan Ramadan dia membuka karena udzur syar'i. Ini macam yang pertama. Yang kedua, puasa wajib karena kafarat. Contoh puasa kafarat apa? Orang yang melakukan hubungan pasangan suami istri di siang Ramadan dan dia wajib puasa. Ini syaratnya, dia wajib puasa. Mungkin beda halnya kalau dia sedang musafir. Musafir dia ambil keringanan, ya, dengan istrinya tidak puasa, maka boleh mereka melakukan hubungan pasangan suami istri walaupun di siang Ramadan karena mereka musafir, punya keringanan untuk berbuka. Tapi dia bukan musafir, dia mukim. Dia berkewajiban puasa. Di siang hari Ramadan dia melakukan hubungan pasangan suami istri. Mungkin karena ya pengantin baru, atau babnya tidak ada pengantin baru kadang nanti yang rud. Nyo kan? Nyo bukan jamaah? Hah? Nyo bukan depu. Ya, maka dia wajib membayar kafarah dengan memerdekakan satu budak sahaya. Kalau tidak punya budak sahaya, maka dengan puasa kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut. Anak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Puasa kafarat yang lainnya, nabrak orang mati tak sengaja, wajib puasa 2 bulan berturut-turut, baru diampuni oleh Allah dosanya. Jelas ya?
Nyawa jangan main-main je, Pak. Enggak sengaja aja. Orang mati di tangan kita. Enggak sengaja. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Mangkiban desya urung-urung zaman konflik ye ipoh gop tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, dan sudah merupakan kaedah agama. Orang yang pernah membunuh orang lain dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i sepanjang hidup dia sengsara, jemaah. Enggak ada yang bahagia kalau dia belum bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Kecuali dia membunuh orang-orang yang memang dibenarkan oleh syar'i, qisas, pemberontak dan semisal dengannya. Nyo gara-gara tiba ruko ipoh kau mati. Gara-gara hana merupak proyek, gara-gara hana ijuk peng proyek ipoh kau. Ya. Dia bunuh. Ya. Dan rata-rata orang kayak itu sengsara hidupnya. Dan itu saya lihat langsung beberapa orang. Ya, mena hidup bawa orang, mena matahai, ya ipeh ba ule lego. Kan cukup sengsara udip lagi anjamah. Kupa dayo na pengawal. Ya, intel je, ya intel nah. Hanya malaikat maut. Nah. Menan hidup atas warung mesti perlu intel payah jaga. Hai tejek tak seroi. Ya kenang peh ba oleh lego. Yang sebagai orang. Awai cukup bahaya, budi bajaro luar biasa. Kenapa dapat hayah-hira dah masalah membunuh neraka ujungnya. Ya, dengan manusia aja dapat hayah-hira dengan malaikat maut dicekak bataku saw di Jumat. Saw dijit lawan malaikat maut. Bataku gemar getarik mati langsung. Walaupun serbero na pasukan elit di samping. Nah, saya ingatkan jemaah karena sebagian orang terlalu mudah untuk menciptakan pembunuhan apalagi hari-hari politik ini. Ciptakan sikon ini di sikon itu yang menumpahkan darah kaum muslimin. Dia kira itu masalah kecil. Padahal Nabi bersabda la zawalud dunya ahwanu indallahi min safaki dami muslim. Hancur dunia secara keseluruhan itu jauh lebih mending di sisi Allah daripada tumpah darah seorang muslim. Dan Allah berfirman, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban muhina." Barang siapa yang berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempat dia neraka jahanam kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknat dia. Siapa yang bisa lepas? Kibai mu'udib dengan bahagia, gancam di Allah neraka jahanam kekal. Allah murka kepadanya, Allah mengutuk dia. Kupa man le peng, kupa man le inang, kupa man le anak buah. Neraka jahanam tempatnya. Ya. Allah murka kepada dia, Allah melaknat dia, dan Allah telah mempersiapkan untuk dia azab yang menghinakan. Takkanlah hidupnya ji hudip 70 tahun tidak hana thau tejek sentuh. Karena mungkin nabudi baking atau nabudi awai mentang atau orang ya gijih. Karena awai ahi getat. 70 tahun atau 30 tahun je dah mudi paling hari 30 tahun je mak. 30 tahun leunyan ho aja. Ha? Leunyan ho aja. Ho tu. Yang kubu ti gede. Menan mati langsung mulai berlaku berjalan azab atau nikmat sampai hurau kiamat. Hurau kiamat lebih ngerilam karena semakin dekat berarti kita semakin dekat hari kiamat berarti kita semakin dekat dengan syurga atau neraka. Hurau dalam neraka paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Dan azab yang paling ringan dalam neraka Allah kata Nabi adalah diletakkannya 2 bara api di bawah kaki seorang hamba yang membuat otaknya meleleh dan mendidih. Dan orang yang pernah membunuh orang lain tanpa alasan syar'i di hari kiamat di padang mahsyar, kepala korban pembunuhannya berlumuran darah berada di atas kedua tangannya. Kemudian korban pembunuhannya tersebut berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, nu tanyang siat bak gok nyanyo. Pakan lu mati bak jaro ganyan. Ya Allah, tanyakan kepada hambamu ini, kenapa saya mati di tangannya? Ini juga pelajaran buat teman-teman medis agar tidak bermain-main dengan nyawa pasien. Yang tidak disiplin akhirnya melayang nyawa akan bertanggung jawab di hadapan Allah di pada hari kiamat. Masalah nyawa, masalah yang sangat fatal ya. Dan tayo beya ti mati poh legop. Tayo mio mati li poh legop nyan sabah kemenangan ke tayo. Kan sabah kerugian jemaah.
Miona orang ancam, ilake tembak, yo you pat nak tembak, bak talak, bak perut, bak dada tembak aju. Kita mati dibunuh oleh orang itu sebuah kemenangan, bukan sebuah kekalahan. Karena kalau kita mati dibunuh, dizalimi, sudah ada orangnya di hari kiamat nanti yang akan mengambil dosa-dosa kita. Atau pahala ibadah dia akan diambil oleh Allah dan Allah berikan kepada kita. Dia udah lewat as-sirat, mestinya udah bisa masuk syurga dan neraka. Rupanya harus berhenti dulu di al-qantarah. Karena pernah membunuh, mencela, mengambil harta orang lain. Diperas ibadahnya oleh Allah, kemudian Allah berikan kepada korban kezalimannya. Kalau dia nggak punya ibadah, maka Allah ambil dosa-dosa korban kezalimannya, kemudian Allah tumpukkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Allah setelah bersih, baru boleh masuk syurga. Makanya kata para ulama, kalau kamu bermaksiat saja antara kamu dengan Allah. Jangan sampai ada maksiat engkau berkaitan dengan manusia, karena kamu nggak bisa selesai. Mati, urang tapoh ni, tak taubat di dunia. Ngan Allah kala, tapi ngan korban kah nalih lam. Ngan keluarga korban kali pemah. Ngan umat yang korban benar kah nalih lam. Tinggal di kantara, kalewat asyirat payah piuh oleh inan, payah piuh oleh Allah. Gahai korban, napa mah? Anak pemah kisos. BMN menyawang dengan harta dan jamaah rata-rata orang yang suka membunuh. Gak ada yang bahagia hidupnya sampai hari ini. Coba lihat. Apapun status sosial dia, gak pernah bahagia. Dia sengsara hidupnya. Jangan coba-coba dengan nyawa manusia. Ya, kita tidak lebih hebat daripada malaikat maut. Kita tidak lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau di hadapan Allah berdiri, di kedua tangannya ada kepala korban pembunuhannya berlumuran darah. Mata oro 1 jengkal atau 1 mil di atas kepalanya. Tiba-tiba kepala yang berlumuran darah tadi yang berada di atas tangannya berkata, Ya Rabb salhu fima qatala. Ya Allah, netayang tiat bagayan. Pakan lu mati bajar wajih. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa saya mati di tangannya. Nah, dan sudah terlihat orang-orang yang membunuh, suka membunuh gara-gara tiba rokok, hegop, alasan pengen nangro nyojih ke, sampai orang nambah gaudip. Dan kita nggak usah takut kalau diancam dibunuh ini dan itu. Kalau kita mati dibunuh, itu sebuah modal utama buat kita masuk surga. Itu sebuah kemenangan. Makanya malaikat Ibrahim alaihissalam ketika ipulhun, ipulhun kiban lo. Yang kan poh mental luar biasa. Orang menyukai pulhun gadah mental. Biasa saja. Makanya cara penyiksaan sebagian orang-orang yang kejam, dia telanjangi dulu orang yang akan dia siksa. Biar mati mentalnya. Apakah Ibrahim mati mentalnya? Enggak. Ipulhun kiban jamaah ipulhun ikut kawan rame. Api cukup raya kau dep. Api cukup besar. Dilemparkan, tenang beliau. Ya, Jibril alaihissalam menampakkan dirinya menawarkan bantuan. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kedra wahai Jibril hana perle. Long ke Allah betul. Kepada anda wahai Jibril saya enggak butuh. Yang diucapkan oleh Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah untuk saya. Dan dia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Karena miu mati, ipoh pi mati, hai poh pi mati. Itembak mati, hai tembak pi mati. Kupaya ada. Miu mati lipoh lekop, alhamdulillah tengok. Ina orang ancam kena tembak, juk bat pun pada tembak, batalak tembak aju. Karena tanggung desya tengok orang kiamat. Ya, atau ibadah-ibadah dia akan disedot oleh Allah, Allah berikan kepada kita. Dan itu modal besar untuk masuk surga jemaah. Ya. 6. Ini diantara bentuk macam puasa kafarat. Yang ketiga, puasa wajib karena nazar. Nazar itu adalah ilzamul abdi ala nafsihi ma la yalzam syar'an. Adalah seorang hamba mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syar'i. Contohnya puasa Senin Kamis kahana wajib, tapi menjadi wajib gara-gara nazar. Yo lewat PNS, titonyo puja ya Allah long bernazar puasa Senin Kamis, maka Senin Kamis bagian kajit wajib. Yang sebelumnya sunnah sebab nazar. Nah, sedekah umum secara hukum asal sunnah. Nyom itu peng proyeknya nazar ya. Nazar
lon berangkatkan si fulan umrah. Long persikula anak yatimnya, lon pegak rumah orang gati naik sampai rumah. Tadinya kan enggak wajib itu, sekarang menjadi wajib karena dia mennadarnya. Man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka wajib dia menunaikannya. Kecuali nadarnya nadar maksiat, maka tidak boleh dia lakukan. Ya, hanya saja ulama khilaf kalau nadar maksiat apakah dia membayar kafarat ataukah tidak. Nah, yang rajih dan lebih selamat adalah tetap membayar kafarah. Adapun nazar melakukan suatu ketaatan wajib ia tunaikan dan itu ibadah yang sangat mulia. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pujian Allah kepada orang-orang yang menunaikan nazarnya. Tapi mengawali nazar itu dibenci dalam Islam. Setelah nazar maka wajib menunaikannya. Kenapa dibenci? Karena di situ ada sisi pelit. Ya. Itu pengen saya akan melakukan ini. Berarti seakan-akan dia mau melakukan ibadah kepada Allah kalau Allah berbuat baik kepadanya, seakan-akan Allah belum punya kebaikan untuk dia sebelumnya. Ya, makanya mengawali nazar hukumnya makruh. Menunaikan nazar hukumnya wajib. Kalau dia ingin menyelisihinya setelah hidup peng kahati. Kata yang huruf betanya maka dihepeng kata yang. Ya, segala itu peng yang gecang ya bah. Yang nama itu peng proyeknya, yang kupui umroh kan. Belum dah tabah kegan. Kupegak rumah anak yatim. Ya, nyok belah je. Mana itu peng kada peng urang besaji sayang ke. Ha? Ngena nyelisi nazar, maka wajib apa jamaah? Wajib beri makan, bayar kafarah. Kalau dia menyelisih nazarnya. Bayar kafarah yaitu beri makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang. Atau puasa 3 hari atau memberi pakaian kepada seorang fakir miskin. Atau dia lihat dia membatalkan nazarnya karena ada sesuatu yang lebih penting. Itu bipeng rupanya ada kebutuhan yang lebih penting. Istrinya sakit, anaknya sakit, atau anaknya mau sekolah. Ya, atau dia lihat orang tua yang udah tua. Ya, orang tua dululah berangkatkan umroh. Maka dia kalau mau melanggarnya dia harus bayar kafarah. Beri makan kepada 10 orang fakir miskin atau puasa 3 hari atau beri pakaian kepada 1 fakir miskin jemaah. Nah, yang kelima adalah shaumut tatawwu', puasa sunnah. Puasa sunnah banyak. Ya, puasa sunnah banyak. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, dan lebih afdal daripada hari Bayad, puasa Daud, ya, puasa kemudian Arafah, ya, puasa Asyura, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu dan ini hari kerja, saya kira sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya dan Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.